Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nujaba'il bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Bandar Slimas dan Aku Tahu, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang hanya karena limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan hidayah selain hanya kita melaksanakan sholat fardu subuh secara dilanjutkan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah dalam menjaga keyakinannya bahwa Tuhannya Allah, juga istiqomah menjalankan syariat-syariatnya Allah, istiqomah menjalankan amal-amal solehnya, sungguh menjelang kematiannya Allah turun atas perintah Allah memberi kabar gembira padanya, wahai fulan, jangan kamu takut dosa-dosa di masa lalumu diampuni, jangan kamu khawatir meninggal dengan iman di alam kubur, selamat dari fitnah dan siksa kubur. Jangan kamu khawatir di hari kiamat, selamat dari prahara dan kedahsyatannya, dan bergembiralah wahai kamu fulan, sungguh surga
menunggu dan menantimu. Mudah-mudahan, amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, setiap hamba yang beriman semua pasti berharap besar kelak di akhirat ingin masuk dalam surganya Allah, ingin menjadi penghuni surganya Allah. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang sifatnya langgeng, kekal, dan abadi. Beda kenikmatan yang ada di dunia yang sifatnya akan rusak dan hanya sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam banyak firman-Nya bahwa pasti menjadi penghuni surga ketika hamba tersebut saat menghadap Allah lewat kematiannya, menghadap dalam keadaan tetap iman dan Islamnya. Pasti. Maka sangat dianjurkan oleh para ulama, karena tidak ada yang berani menjamin bahwa kita semua pasti mati dalam keadaan tetap iman serta Islam kita. Selalulah bermohon kepada Allah, minimal usai sholat fardu kita, mohon agar Allah terus menjaga iman dan Islam kita saat kita menghadapnya benar-benar husnul khatimah, sehingga kelak di akhirat tempat kita adalah surga. Amin Allahumma. Ada yang lebih istimewa lagi. Bukan hanya masuk surga, tapi selalu dirindukan surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan 4 golongan manusia yang bukan hanya dijanjikan pasti masuk surga, tapi surga selalu merindukannya. Siapa 4 golongan manusia tersebut? Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi jelaskan yang pertama, talil Quran. Manusia yang istiqomah membaca Al-Quran. Entah seberapapun ayat Al-Quran, tiap hari tiada dilewatinya kecuali dilewati dengan membaca Al-Quran. Dan ingat, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, itu keluarganya Allah di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kesempatan menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, inna lillahi ahlan fid dunya. Ketahuilah bahwa sungguh Allah memiliki keluarga di dunia. Qila ya Rasulullah manhum. Ya Rasul, siapa keluarganya Allah di dunia itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Keluarganya Allah di dunia adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran, ahli Quran, apalagi hafal Al-Quran. Dia jaga siang malam Al-Qurannya. Tidak pernah dilewati hari-harinya kecuali pasti disempatkan untuk membaca Al-Quran. Ala, ingat, man akramahum faqad akramahumullah. Sungguh mereka yang memuliakan keluarganya Allah di dunia, Allah akan memuliakannya.
Ala ingat, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Mereka yang menghinakan keluarganya Allah di dunia, Ahlul Quran dihinakan, para ulama terlebih penghafal Quran dihinakan, sungguh kata Nabi, Allah pun benar-benar akan menghinakannya. Banyak Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mereka yang menyepelekan bahkan menghina keluarganya Allah di dunia ini, tidak segera taubat, Allah pun menghinakannya. Dan sebaliknya, mereka yang memuliakannya dengan kemampuannya, Allah pun memuliakan di dunia bahkan kelak di akhiratnya. Tahlil Quran, membaca Al-Quran, keluarganya Allah di dunia yang selalu dirindukan surga. Yang kedua kata Nabi, hafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari maksiat, apalagi maksiat yang terkait dengan anak cucunya Adam. Lesannya dijaga dari menggibah saudaranya, lesannya dijaga dari memfitnah, mengadu domba saudaranya, lesannya selalu dijaga dari menyakiti, melukai hati dan perasaan saudaranya. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa mengaku iman kepada Allah, juga mengaku iman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya ketika dia berbicara, bicara yang baik, bukan bicara yang selalu nyakitin, melukai hati dan perasaan orang lain. Kalau tidak bisa bicara baik, auliyasmut, hendaknya dia diam. Artinya dalam pandangan Nabi, tidak layak orang ngaku dirinya iman kepada Allah dan hari akhir ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Sababul wurud, penyebab Nabi menyampaikan hadis ini, satu ketika para sahabat datang kepada Nabi bercerita tentang seorang sahabat perempuan yang dalam pandangan para sahabat itu luar biasa hebatnya. Ahli ibadah, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam, ahli baca Quran, bahkan juga ahli sedekah. Coba kurang apa? Dipuji setinggi langit di depan Rasulullah. Rasul mendengar pujian mereka, tidak kok serta-merta langsung ikut memujinya. Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi Rasul tanyakan, sahabat perempuan yang kalian ceritakan kehebatan ibadahnya tadi, bagaimana dia punya hubungan dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan tetangga-tetangganya, dan bagaimana dia menghormati dan memuliakan tamunya. Sahabat baru jujur menjawab. Ternyata sahabat perempuan yang diceritakan kehebatan ibadahnya itu juga terkenal perempuan yang tidak bisa menjaga lisannya. Hampir semua tetangganya, saudaranya, sahabatnya, bahkan keluarganya pernah tersakiti lewat lisannya. Ada yang menjadi korban gunjingannya, ada yang menjadi korban fitnah dan adu dombanya. Nabi mendengar itu, beliau langsung berdiri dan beliau katakan, ya masyarus sahabat, wallahi la tu'minu billah. Para sahabat,
perempuan yang kalian ceritakan kehebatan ibadahnya itu demi Allah. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Lalu Nabi sebutkan hadis tadi, orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, dia bisa jaga lesannya, dia bicara yang baik, kalau tidak bisa dia diam. Dalam satu riwayat Nabi dengan bersumpah mengatakan, wallah la tadkhulul jannah, perempuan yang kalian ceritakan itu tidak akan bisa masuk surga kalau tidak taubat dengan sungguh-sungguh dari dosa dan maksiat-maksiat lisannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga mut'imul ji'an, mereka yang suka ngasih makan pada orang lain, mereka yang punya jiwa suka berbagi, punya sifat luhur dan mulia, dermawan. Allah, begitu juga Rasulullah, Allah zat yang sangat dermawan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Allah memberikan sesuatu tanpa menginginkan balasan. Kedermawanannya Allah tiada batas. Sehingga ketika ada hambanya yang memiliki sifat mulia dermawan sebagaimana Allah, Nabi katakan as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan, jiwanya suka berbagi, dalam hatinya selalu ada empati dan simpati pada mereka yang selalu kekurangan hidupnya. Sungguh orang-orang ini qaribun ilallah, sangat dekat dengan Allah, qaribun ilal jannah, sangat dekat menuju surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka, juga sangat dekat dengan manusia. Mut'imul ji'an, orang-orang yang memiliki sifat dermawan, kepeduliannya kepada lingkungan dan sosial luar biasa, suka berbagi atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, juga tergolong orang-orang yang selalu dirindukan surga. Dan yang terakhir, yang keempat, wassaimuna fi Ramadan, mereka yang ketika dijumpakan dengan bulan suci Ramadan, mereka benar-benar berpuasa. Ketika tidak ada udzur, tidak meninggalkan perintah puasa. Karena ketika orang tanpa udzur meninggalkan puasa, diganti puasa 1 tahun, tetap itu lebih utama puasa 1 harinya di bulan Ramadan, dan Allah akan sangat murka padanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kita dimampukan oleh Allah menjadi golongan manusia yang selalu dirindukan oleh surga. Syukur keempat-empatnya, paling tidak minimal dari 4 itu kita mampu menjadi salah satu dari 4 golongan tersebut, entah yang selalu membaca Quran, entah yang selalu bisa menjaga lisan, entah yang suka berbagi, memberi makan kepada mereka yang selalu butuh bantuan makanan kita, ataupun selalu berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar puasa syariat saja, tapi berupaya kecuali puasa Ramadan kita sah dalam pandangan syariat, juga diterima oleh Allah. Tidak ada puasa yang diterima oleh Allah kecuali puasa itu selalu terjaga dari berbagai macam kemaksiatan, fi'lan au qaulan, entah kemaksiatan berupa perilaku dan perbuatan, maupun kemaksiatan berupa ucapan dan perkataan. Mudah-mudahan amin amin Allahumma. Demikian, semoga bermanfaat.
Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.